Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu jenis gangguan yang lebih berbahaya daripada gangguan syaitonul jin. Ya, selama ini kita selalu membahas tentang gangguan jin. Ya, tetapi kita perlu tahu bahwa ada satu jenis gangguan yang gangguan ini bahayanya sangat besar, melebihi daripada gangguan bangsa jin. Apa itu? Yaitu gangguan hawa nafsu. Ya. Kalau gangguan syaitan itu musuh yang berasal dari luar, tapi kalau gangguan hawa nafsu itu adalah musuh yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Maka orang ketika dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, perutnya tidak akan pernah bisa dikenyangkan meskipun dia sudah memiliki banyak persediaan makanan. Orang kalau tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, farjinya tidak akan bisa dipuaskan meskipun dia sudah memiliki 4 orang istri. Orang kalau tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, keinginannya untuk menguasai orang lain tidak akan pernah bisa pupus dan tidak akan pernah bisa dipuaskan meskipun dia sudah memiliki kekuasaan. Orang kalau tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, keinginannya untuk menumpuk harta dan memiliki kekayaan sebanyak-banyaknya tidak akan pernah berhenti sampai dia masuk kubur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi hawa nafsu ini musuh yang tersembunyi di dalam diri kita. Maka orang-orang soleh zaman dahulu, guru-guru kita memberikan perumpamaan bahwasanya hawa nafsu ini ibarat binatang liar, binatang jalang yang ada di tengah hutan belantara. Kalau kita menemukan binatang liar, kemudian kita bawa pulang ke rumah kita lepaskan di rumah kita, maka dia akan lepas kembali. Kenapa? Karena dia liar. Bagaimana cara membuat agar binatang liar tersebut hilang keliarannya dan dia menjadi taat? Maka kita harus mengurungnya. Ya, binatang liar tersebut harus dikurung dalam satu tempat dalam waktu yang lama. Ya, jangan izinkan dia keluar. Nanti setelah lama dia dikurung di tempat itu, diberi makan, diberi minum di tempat itu, kemudian kita keluarkan, maka dia akan berubah menjadi jinak dan dia akan berubah menjadi taat. Begitupun hawa nafsu kita, semakin diikuti dia akan semakin liar, semakin dituruti dia akan semakin menyeret kita melakukan hal-hal yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar hawa nafsu kita ini bisa takluk kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa ada dorongan hawa nafsu yang bisa membahayakan diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa dorongan hawa nafsu ini harus ditaklukkan, harus ditundukkan. Bagaimana caranya? Paksa dia untuk dikerangkeng dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paksa diri kita untuk melakukan saum sunnah, misalnya puasa Daud, Senin Kemis, Ayyamul Bid. Ya. Paksa dia untuk zikir dalam waktu yang lebih panjang, membaca Quran lebih banyak, sholat tahajud di malam hari. Paksa untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun berat rasanya. Ya. Kalau kita sudah mampu menaklukkan dia, maka hawa nafsu kita akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berubah dari nafsu amaratun bisu menjadi nafsu yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, nafsu yang penuh dengan penyesalan. Ya, nanti berlanjut lagi menjadi nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Dan ketika meninggal dunia, kalau kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita menjadi nafsul mutmainnah, kita diseru oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hawa nafsu
jika terus dituruti dia bisa menjadi ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang tanpa sengaja dia telah melakukan perserikatan, telah melakukan perbuatan syirik. Maka para ulama menyebutkan syirik itu ada dua, ada syirik yang tersembunyi dan ada syirik yang terang-terangan. Syirik yang terang-terangan misalnya dia memang nyembah berhala, dia minta bantuan kepada jin memberikan sesaji dan sebagainya. Tapi kalau syirik yang tersembunyi adalah dia mentaati hawa nafsunya, bukan mentaati Allah. Maka ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afara manittakhadha ilahahu hawa. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Jadi ada orang yang ilah dia bukanlah Allah, tapi ilah dia adalah hawa nafsu, yaitu orang-orang yang terus-menerus mengikuti hawa nafsunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk bisa mengalahkan musuh yang satu ini. Karena kalau kita bisa mengalahkan musuh yang berasal dari dalam, menjadi mudah bagi kita mengalahkan musuh yang berasal dari luar. Barakallahu fikum.